Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Surplus APBN 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun. Mampu. Itu udah bilang mampu. Tapi sekarang kenapa dinaikin tuh subsidi? Jadi pidatonya hanya lip service dong. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy di depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ini asik juga ya. Sekarang Demokrat dan Pak SBY itu ikut bersuara sampai Pak SBY bilang mau turun gunung ya. Gue asik aja gitu. Gue suka tuh kalau politikus itu bertarung, suka gue. Suka, walaupun gue nggak bela salah satunya, gue bela rakyat gitu. Yang mana yang benar ya itu yang gue bela. Kenapa gue suka politikus bertarung? Iya, daripada politikus berkoalisi semua, akhirnya rakyat jadi korban. Tapi kalau politikus sudah bertarung, wah seneng gue. Iya dong. Wahai politikus, kalianlah yang bertarung demi rakyat gitu. Kalianlah yang bertarung. Kalianlah yang saling mengeluarkan, berargumen, berdebat demi kemaslahatan rakyat. Jangan kalian justru berkoalisi tapi akhirnya menyengsarakan rakyat. Jangan. Nah, kita sebagai rakyat yang cerdas, kita biarkan para politikus ini bertarung gitu. Kita lihat sampai di mana gitu. Ya kan, ini ada kritikan AHY kepada Mr. Jokowi. Ya, kepada Pak Jokowi. Nah, ini keren nih. Beritanya ini gue dapat dari Twitter lagi guys. Makanya gue suka akun Twitter. Gue kemarin di take down lagi sama Instagram. Males lagi bikin gue. Iya, enakan di Twitter, cerdas-cerdas.
Ini dari Ricky Fight Back ya, @Ricky Fight. Masalah BLT yang ditanyakan wartawan ke presiden tidak bisa dijawab karena memang begitulah faktanya. Maksudnya gimana? Kita tonton videonya yuk guys. Kita tonton sambil kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi kalian kendelin. Juga nih pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika awak media mempertanyakan statement dari AHY tersebut ya. Ini dia responnya. Jadi di konferensi pers ada wartawan nanyain statement AHY kepada Pak Jokowi. Nah, kita lihat jawaban Pak Jokowi apa ya. Dan kita lihat bagaimana pertanyaan wartawan itu. Terkait dengan BLT yang kemarin disindir oleh Demokrat yang katanya dulu dihina-hina sekarang dipergunakan lagi di masa Pak Presiden gitu untuk mengatasi kenaikan harga BBM. Izin mohon tanggapannya. Yang kedua mungkin soal isu lain Pak terkait dengan Bapak yang disebut berpeluang untuk maju lagi sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kalau misalnya berkenan mohon maaf dijawab. Oke, itu ada dua pertanyaan dari wartawan. Yang pertama adalah masalah BLT. Ya kan dulu Pak Jokowi bilang, wah BLT itu apa? Termasuk Megawati ngomonginnya kan BLT. Kami nggak setuju BLT dari dulu. Saya nggak setuju BLT ya kan. Sekarang dipakai itu BLT. Sekarang dipakai. Yang kedua masalah cawapres di 2024. Kira-kira apa jawaban Pak Jokowi? Pak Jokowi nih, lu jangan ngarep jawaban yang ada di otak lu. Beliau memang terlalu jenius sehingga beliau itu suka menjawab Febri. Ya. Sampai kadang-kadang gue kalau ditanya tentang Pak Jokowi, gue jawabnya ikut beliau. Ya nggak tahu kok tanya saya. Ngopi yuk, gitu. Kita dengerin jawaban Pak Jokowi apa ya. Terima kasih Pak Jokowi. Makasih Pak Jokowi. Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyampaikan bukan saya loh ya. Bentar dulu. Sejak awal saya menyampaikan ini yang menyampaikan bukan saya loh ya. Dengerin dulu. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa? Gitu loh. Kalau dari saya kan saya terangkan. Kalau nggak dari saya nggak mau nerangin. Ya, itu aja. Terima kasih. Maaf Pak, pertanyaannya ada 2 Pak. Pertanyaannya ada 2 Pak. Yang pertama nanyain masalah BLT Pak. Iya, dan masalah 3 periode itu Pak, memang bukan dari Bapak. Tapi apakah ada pembiaran dari Bapak? Karena mobil-mobil yang pakai spanduk apa itu tulisan flyer nempel itu stiker-stiker 3 periode juga banyak Pak. Dan wacana wapres juga banyak Pak. Jadi waduh, ya inilah kita kadang-kadang kalau Pak Jokowi yang ngomong kita suka bingung gitu. Ini tadi pertanyaan pertama jelas banget itu wartawan nanyain masalah BLT. Pertanyaan Demokrat gitu dulu katanya nggak suka, tapi kagak dijawab guys. Jadi itu Pak Jokowi, menurut kalian itu Pak Jokowi nggak mau jawab, nggak bisa jawab, atau malu menjawab? Atau apa menurut kalian guys? Bisa begitu ya, pertanyaannya jelas loh. Jelas tuh wartawan nanya. Kita ulangi dikit deh ya, takut salah gue. Pak Presiden ini bro, kepleset lidah lu. kita dengerin dulu nih. Terkait dengan BLT yang kemarin disindir oleh Demokrat yang katanya dulu dihina-hina sekarang dipergunakan lagi di masa Pak Presiden gitu untuk mengatasi kenaikan harga BBM. Izin. Jelas. Nanyain itu Demokrat BLT tapi kagak dijawab. Yang dijawab 3 periode. Itu pun jawabannya gue masih ngerasa beliau masih ngambang. Tapi ya itulah Pak Jokowi guys. Kita nggak boleh heran. Ini Pak Jokowi terlalu jenius. Terlalu jenius. Otak kita yang kagak nyampe gitu. Ya. Sekarang kita lihat apa komentar netizen Twitter. Gue seneng banget kalau bacain komentar netizen Twitter ini. Gue seneng banget. Oke guys, let's go to Twitter deh guys. Langsung ke Twitter deh kita ya. Pertanyaannya apa? Dijawab apa sama Bapak ya? Iya Pak. Cerdas lu Bapak ini. Ke Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Ini dari @RickyFight ya. Masalah BLT tadi kita lihat apa nih komentar netizen. Gue paling seneng.
Nah, ini dari atasi polusi udara Jakarta. Polusi udara ibu kota Jakarta sangat buruk, sudah berlangsung 6 hari penuh. Nggak ada partai politik yang membahas masalah polusi udara yang sangat berbahaya ini. Nggak ada. Mereka udah dari dulu kita udah ngingetin polusi udara nih. Kagak ada. Ini bahaya polusi udara ini. Mereka malah ya udahlah. Udah partai politik kita ya udah begitu. Nih, nggak tahu deh. Dari Mbak Sukani. Dikritik kerain buzzer RP untuk ajar yang beda pendapat. Di demo kabur pura-pura jadi paling berjasa dengan bagi-bagi BLT. Dipuji nambah utang, ambiar. Ambiar itu. Ini kenapa? Jadi pidatonya hanya lip service dong atau termasuk memberi keterangan palsu. Nah ini juga pernah dibahas ini ya. Nanti kita lihat ya. Ini apa ya? Kita lihat nih. Beliau ngomong apa nih? Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Surplus APBN 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun. Mampu. Itu udah bilang mampu. Tapi sekarang kenapa dinaikin tuh subsidi? Jadi pidatonya hanya lip service dong. Atau termasuk memberi keterangan palsu. Itulah Pak Jokowi sayang. Kita mau heran tapi ya itulah presiden. Nah itu dia bilang surplus 100 sekian triliun. Mampu subsidi sampai 502 triliun. Tapi terakhir ya begitulah guys. Makanya di saat dia ngomongin 3 periode tadi seperti itu. Ya itulah Pak Jokowi. Gimana ya? Ya Allah. Ya Allah selamatin bangsa Indonesia ya Rob. Aduh. Mau heran tapi ya memang begitulah beliau. Dan masih banyak loh yang memuji-muji. Memang benar ya. Memang benar. Eneng banget gue dengar suaranya. Nah lu Ricky WK. Mohon maaf bukan gak mau jawab, tapi memang salah wartawannya. Kenapa kasih 2 pertanyaan? Kan kita tahu IQ Jokowi berapa. Begitu dikasih 2 pertanyaan yang diingat yang terakhir ditanyakan. Gue inget bocah gue di rumah sono ya. Bocah gue tuh kalau ditanya gini, sayang Abah apa sayang Umi? Itu dia bilang sayang Umi. Karena apa? Karena Umi disebut di belakang. Kalau sayang Umi apa sayang Abah? Sayang Abah. Karena Abah disebut di belakang. Begitu. Mau coklat apa mau es krim? Karena es krim di belakang disebut mau es krim. Kalau mau es krim atau mau coklat? Mau coklat. Kenapa? Karena disebut di belakang gitu. Berarti lu nganggap Pak Jokowi? Ya masa kayak bocah gue sih? Kagak lah, dia presiden. Gimana sih lu? Aduh, iya. Iya sumpah gue inget bocah gue. Mau makan mau tidur? Tidur. Mau tidur mau makan? Makan. Iya. Iya, ada tipe-tipe orang yang ditanyai beberapa pertanyaan, hanya pertanyaan terakhir yang dijawab. Seharusnya wartawan mengakhirkan pertanyaan BLT itu sehingga kita bisa menebak tipe orang ini. Bul ngibul. Biar yang jawab para cewang dungu karena mereka semua berasal dari gerombolan dungu. Buset, waduh. Pak Jokowi itu nggak amanah, nggak sidik, nggak patona. Ciri yang mesti ada seorang pemimpin apa yang bisa diharapkan? Doa deh kita. Kalau nggak mau bergerak atau cuma di medsos saja ya doa deh ya. Jangan salahkan rakyat. Antek-antek Anda yang mengembus itu mulai dari LBP, buzzer RP, Projo dan lain-lain. Hati-hati siasat pakai metode tes ombak yang sudah sering dipertontonkan. Iya, dan rakyatnya suka itu. Seharusnya disetel lagi suaranya saat menolak BLT di hadapannya biar dia bisa mengenali suara siapa itu. Kalau lu dijawab dia nggak tahu kok nanya saya, bingung gak lu? Nah ini yang masalah BLT nih. Ini, ntar kita ulang dulu ini gimana nih? Ntar. Ini juga pasti lucu nih, kita dengerin ya. Ada 2 video nih. Ya ini jawabannya. Kita dengar.
Dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Apanya? Saya nggak ngerti tepat atau nggak tepat, tapi saya diberikan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat. Efeknya akan lebih bagus. Lebih bagus. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai BPNT dan program keluarga harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni. Pak Jokowi luar biasa ya. Pak Jokowi luar biasa. Pak Jokowi, makasih Pak Jokowi. Ya Rob, ampuni dosa kami bangsa Indonesia, ya Allah. Kasih pemimpin yang baik, ya Rob, buat bangsa ini, ya Rob. Gesturnya ketika menjawab terus terang menyakitkan orang. Seharusnya Presiden melarang pendukung dan penjilatnya agar jangan ngomong macam-macam. Namanya itu malu-malu tapi mau. Setelah mau berarti tidak punya malu. Aduh, gila ya, sekelas Presiden jawabannya seperti tidak mau disalahkan dan abu-abu. Nggak ada tegas-tegasnya. Adalah, coba lu tanya sama pendukungnya. Buset, ada konten gue di sini dari Ali Detroit. Turunkan Jokowi adalah sebuah solusi. Wah, itu gue guys, konten gue tuh. Iya, itu waktu gue ngereaksi Pak Rizal Ramli itu. Aduh, untuk wartawan nggak boleh lagi masuk istana. Ditanya A, jawabannya yang tidak ditanyakan. Piye to iki? Ya nggak tahu kok tanya saya. Ratusan juta penduduk Indonesia, kualitas pemimpinnya seperti itu. Sangat disayangkan sekali. Sudah buta, tuli pula terhadap keresahan yang dialami rakyatnya atas kenaikan harga BBM. Tak punya empati sama sekali. Rakyatnya juga diem-diem aja kok. Dikit juga yang demo nggak banyak. Yang turun aksi kan dikit doang. Babe termasuk yang mana? Yang turun aksi lah. Apapun perkataannya, faktanya adalah kebalikannya. Oh, apakah begitu? Yang nanya auto nenggak baygon. Aduh, ya Allah. Syukur-syukur Pak Jokowi nggak mau lagi dicalonkan. Janji ya Pak, soalnya pengen presiden baru yang bisa nepati dan megang amanah dari janji-janji ini. Ya mudah-mudahan deh. Beban rakyat tai nggak tahu diri ya begitu. Aduh. Dikritik Rain Bazar RP yang tadi nih, untuk hajar yang beda pendapat, di demo kabur, pura-pura jadi paling berjasa dengan bagi-bagi BLT, dipuji nambah utang, ambiar. Valid junjungan Bazar RP. Gantian ya Pak, yang jadi presiden dan wapresnya nanti jadi Bapak Pembangunan Infrastruktur saja yang dikenang rakyat. Iya. Jawaban singkat, tegas, dan tak jelas. Aduh, sumpah, gua ngakak ini ya Allah. Begini amat ya Pak Presiden kita ya. Aduh, Pak Jokowi memang tombak kotok, selalu mampu menjawab semua pertanyaan dengan cerdas dan tuntas. Saya nyatakan beliau layak untuk 7 periode. Gua like seumur hidup guys, seumur hidup dah. Ya biar ujian itu makin berat, ganjarannya makin tinggi guys. Iya dah. Ya Allah, itu poinnya. Kok tanya saya? Ini apa nih? Ulangi. Ini apa nih? Dari Yechen nih. Kita dengar nih. Ya enggak tahu, tanya saya.
Aduh, geram lihat begonya. Aduh, masa bego kagak lah, itu jenius guys. Udah ya guys ya, nggak usah lama-lama ya. Ya begitu dah. Jadi guys, ya begitulah presiden kita guys, dengan segala hormat. Ditanya apa, jawabnya apa. Ya beliau sendiri yang ngomong, beliau sendiri yang bantah. Dan rakyat Indonesia masih ya namanya juga pencinta ya. Jangankan Pak Presiden, sampah itu ada pencintanya kok guys. Sampah itu masih ada pencintanya. Wah, apalagi presiden jauh lebih mulia dari sampah ya kan. Iya, jadi wajar lah Pak Jokowi seperti itu, wajar. Pak Jokowi itu kan nggak kerja sendiri, mungkin ada menteri-menterinya, menterinya ada yang bisikin, jadi begitu guys. Dan ini bukan sebuah keheranan kita melihat Pak Jokowi seperti itu, kan bukan sekali. Iya, udah sering, jadi kita harus terbiasa. Allah bisa karena biasa, kita ini menjadi rakyat yang terbiasa begini gitu. Iya, kita harus bekerja keras untuk mensejahterakan pejabat. Khususnya Pak Jokowi dan para pencintanya. Mau terus begitu, silahkan lanjut hidup kalian. Gue mau berjuang untuk rakyat. Gue tetap akan bersuara. Resiko paling kecil itu di penjara, resiko paling besar ya mati. Dan kalau mati dalam keadaan berjuang demi rakyat Indonesia, demi Allah gue mati bangga gitu. Bangga gue mati. Insyaallah husnul khotimah. Itu aja ya guys ya, konten gue kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe komentar yang baik di bawah, dan jangan lupa like and share-nya, mudah-mudahan jadi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau heran dengan bagaimana pernyataan Pak Jokowi. Masa mau heran? Nggak bisa kita heran, lawan Pak Jokowi. Begitu. Beliau aja pernah bilang Provinsi Padang, ya kan? Beliau juga pernah bilang apa? Kalau nggak salah Kendari itu di Sulawesi Tengah. Ini Pak Jokowi guys, terlalu luas akalnya, sampai-sampai akal kita nggak sanggup. Siap, lanjut Pak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.